Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kaidah pencacahan. Dalam kaidah pencacahan nanti kalian akan belajar tentang aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Oke. Nah, ini peta konsepnya. Dalam aturan penjumlahan dan aturan perkalian, nanti akan dibahas tentang percobaan dan hasil percobaan. Kemudian aturan penjumlahan. Yang ketiga, aturan perkalian. Dalam permutasi, kalian akan belajar permutasi dengan unsur yang berbeda, permutasi dengan unsur yang sama, kemudian permutasi siklis. Yang ketiga, kalian akan belajar tentang kombinasi. Nah, yang pertama kita bahas tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Sebelum ke teorinya, kita akan lihat permasalahan sehari-hari yang biasa diselesaikan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Kalian perhatikan ilustrasi berikut. Nah, misalkan anak memiliki 3 buah celana. Ada celana warna krem, jeans, dan celana warna coklat. Kemudian dia juga mempunyai 2 buah kaos dan 1 buah hem. Ada berapa pasangan celana dan kaos yang bisa dipakai si anak tadi? Yang pertama, anak bisa mengenakan celana warna krem dengan kaos hitam. Lain saat, celananya krem, kaosnya putih. Suatu hari, celananya krem, pakai hem biru misalkan. Nah, dan seterusnya seperti itu. Tentunya kalian bisa menjawab, jika kalian punya 3 celana, 2 kaos, dan 1 hem, berapa pasangan baju dan celana yang bisa kalian pakai? Padahal faktanya di rumah kalian mesti punya lebih dari 3 celana dan lebih dari 2 kaos. Ya, maka banyak sekali pasangan celana dan kaos yang bisa kalian pakai berganti-ganti. Nanti bisa praktek. Oke. Lanjut. Kita bahas dulu tentang percobaan dan hasil percobaan. Apa itu percobaan? Nah, percobaan adalah suatu kegiatan atau proses yang menghasilkan data. Ini saya ambil istilah percobaan dari istilah statistika. Ya. Hasil dari kegiatan atau proses tersebut kita namakan dengan hasil percobaan. Semisal di sini percobaan menentukan banyak variasi setelan pakaian yang bisa dipakai setiap hari. Nah, saya kembali ke masalah di awal tadi. Jika seorang anak punya 3 celana dan 2 buah kaos serta 1 buah baju. Nah, untuk menentukan hasil percobaan, ini bisa dilakukan dengan yang pertama menggunakan tabel. Seperti ini, ada kolom untuk celana dan ada baris yang menyatakan banyaknya kaos. Tinggal kalian pasangkan saja, celananya krem, kaosnya hitam. Celananya krem, kaosnya putih, dan seterusnya. Atau bisa menggunakan yang kedua yang diberi nama dengan diagram pohon. Nih, celana, ini kaos dan bajunya. Ternyata jika kita punya 3 buah celana, punya 2 kaos, 1 baju, akan tercipta 9 pasang
celana dan kaos yang bisa kalian pakai berganti-ganti. Itu. Nah, lanjut. Kita akan lihat tentang atur penjumlahan. Di sini saya ambil contoh. Misalkan Andi mempunyai 5 kemeja dan 4 kaos. Ketika akan bepergian, ada berapa pilihan warna yang bisa dikenakan? Nah, sekarang pertanyaan saya, orang pakai kemeja sama kaos ini bareng-bareng apa salah satu? Mestinya salah satu kan? Kalau pakai kemeja ya kemeja saja, kalau pakai kaos ya kaos saja. Maka secara logika, banyaknya pilihan, banyak pilihan ini sama dengan 5 ditambah 4. Kalau tidak pakai kemeja saja, ya pakai kaos saja. Berarti ada berapa banyak pilihan? Ada 9 pilihan. Ya. Nah, permasalahan di atas ini diselesaikan dengan aturan penjumlahan. Secara umum, aturan penjumlahan dituliskan sebagai diketahui kejadian pertama mempunyai M hasil yang mungkin. Kejadian kedua ini mempunyai N hasil yang mungkin. Jika salah satu, ingat salah satu dari kedua kejadian harus terjadi. Banyak hasil yang mungkin ini adalah M plus N. Jadi aturan penjumlahan digunakan apabila kejadiannya salah satu seperti tadi. Andi punya 5 kemeja dan 4 kaos, salah satu saja. Pakai kemeja saja atau kaos saja. Maka penyelesaiannya kalian menggunakan aturan penjumlahan. Nah, sekarang kita lihat permasalahan kedua. Misalkan Budi mempunyai 5 kemeja dan 4 celana. Kalau pakai kemeja sama celana, ini salah satu atau harus dua-duanya? Ya, harus dua-duanya. Maka ketika akan bepergian, ada berapa pilihan yang dapat dipakai Budi? Banyaknya pilihan ada 5 kali 4 karena harus dipakai bersama-sama. Jadi ada berapa pasang? Ada 20 pasang atau 20 style. Nah, permasalahan ini menggunakan aturan perkalian. Kapan sebuah permasalahan diselesaikan dengan aturan perkalian? Kalian perhatikan ini. Jika kedua kejadian tersebut harus terjadinya bareng, maka hasil yang mungkin menggunakan aturan perkalian. Oke, kembali ke kesimpulan, aturan penjumlahan itu digunakan ketika salah satu misalnya kemeja atau kaos, ada pilihan. Tapi kalau aturan perkalian itu harus dua-duanya, tidak bisa memilih. Kemeja sama celana harus dipakai bareng. Maka hal seperti ini kita menggunakan aturan perkalian. Oke, saya kira cukup jelas ya perbedaan antara aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Lanjut, kita ke contoh-contoh soal. Di sini Andi, Budi, dan Caca adalah teman sekelas. Rumah Budi berada di antara rumah Andi dan Caca. Dari rumah Andi ke rumah Budi terdapat 3 jalan. Nah, ini Andi ke Budi ada jalan A, B, dan C. Sementara dari rumah Budi ke rumah Caca ini ada 5 jalan. Nah, jalan 1, 2, 3, 4, 5. Permasalahan yang A, berapa banyak pilihan jalan yang dapat dilalui Budi
untuk meminjam catatan ke rumah Andi atau ke rumah Caca. Aturan penjumlahan ataukah aturan perkalian? Sekarang saya tanya dulu, kalau Budi mau ke rumah Andi, haruskah dia lewat jalan A dan lewat jalan 1? Misalkan, tidak kan? Kalau Budi mau ke rumah Andi, ya lewat jalan A saja, B saja, C saja. Budi ke rumah Caca ya mau lewat jalur 1 saja, jalur 2 saja sudah sampai. Maka karena ini pilihan, dia menggunakan aturan penjumlahan. Jadi banyak pilihan jalan yang dapat dilalui Budi adalah 3 ditambah 5. Ada 8. Nah, sekarang kasus kedua. Berapa banyak pilihan jalan yang dapat dilalui Andi jika ia ingin pergi ke rumah Caca? Andi pergi ke rumah Caca. Andi harus melalui jalan A dan harus melalui jalan 1. Misal. Atau dia harus melalui jalan A, kemudian melalui jalur 2. Nah, 2 jalur ini harus ditempuh Andi, dua-duanya. Maka permasalahan ini kita selesaikan dengan aturan perkalian 3 kali 5. Ada 15 pilihan jalan. Jelas ya? Next, kita lihat contoh yang kedua. Nah, sepertinya contoh yang kedua tidak sesimpel yang tadi. Di sini ada huruf-huruf pada kata Dian, ada 4 huruf. Akan disusun kata-kata yang lain. Pertanyaan yang A, berapa banyak kata yang dapat dibentuk? Gampang saja, Dian. Dian ini bisa dibentuk kata Dina, bisa Ian, bisa apa lagi ya, dan masih banyak lagi. Maka di sini kita bisa menggunakan aturan perkalian yang sering diberi nama dengan aturan pengisian tempat. Caranya kita buat kotak dulu. Kenapa kotaknya 4? Karena di sini hurufnya ada 4. Pada kotak yang pertama ini bisa diisi oleh 4 huruf. Kenapa 4 huruf? Karena huruf D, huruf I, huruf A, huruf E boleh di sini semua. Nah, ketika huruf D ini sudah kalian pakai di sini, misalkan D dipakai di sini, maka D nggak boleh di tempat kedua. Maka tempat kedua tinggal 3 huruf. Ini tadi D, I, A, N boleh semua. Tinggal 3 huruf. Misal D sudah dipakai, yang belum berarti tinggal I, A, N. Kalau misalkan I dipakai, berarti tempat kedua tinggal 2 huruf, tinggal A sama N. Otomatis tempat yang keempat tinggal 1 huruf. Maka berapa banyak kata yang dapat dibentuk? 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 berapa? 12. 12 kali 2 ada 24. Jadi banyaknya susunan kata ada 24. Nah, sekarang yang B. Berdasarkan urutan alfabetik pada urutan keberapa kata Dina. Urutan alfabetik itu maksudnya seperti ini. Kita urutkan dari yang paling depan, ini adalah huruf A. Ya enggak? A. Setelah A, urutan berikutnya apa? D. Setelah D, urutan alfabetik berikutnya D, terus apa? I dulu, baru N. Nah, A, D sudah, berarti yang belum tinggal apa? Tinggal A, D, I, di sana N. Berarti ini A, D,
I, N, di sini I, ya kan? Ini I, A, I, D, N, A, N, D, berarti ini I, ini di sini habis D yang belum N, A, I, N, yang belum berarti apa? A, I, N yang belum, D, A, N, D ini I, A, N, I ini D. Nanti di sini akan membentuk kata Adin. Di sini Ani. Di sini A, I, D, N, enggak bunyi ya. Dan seterusnya. Ini di sini Anit. Nah, ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, dan seterusnya seperti itu. Ini yang depannya huruf A. Maka yang depannya huruf I juga ada 6. Nah, sekarang ini berarti kan sudah ada 12. Nah, sekarang kita tinggal mengurusi yang depannya huruf D. Oh, maaf. Setelah A, D dulu ya, bukan I. Ya, maaf. Ya, D dulu. Yang D juga ada 6 nanti. Cuman yang ditanyakan Dina itu urutan ke berapa? Berarti harus kita uraikan. D, habis D, urutan alfabetik itu A dulu, terus I, kemudian N. Habis A berarti yang belum, I, N. Terus D, I, A, N. Terus ini di N, urutan alfabetiknya A, I. D, A, I. Terakhir yang belum adalah N. Ini D, A, N, I. D, I, A, N. Di sini A. Ini D, N, A, I. D, N, I, A. Nah, ini berarti dain ya. Dani. Terus ini apa? Dian. Terus Dina. Nah, Dina sudah ketemu. Berarti pada urutan keberapa? 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kata Dina ini pada urutan ke 10. Oke, next. Contoh yang ketiga. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 akan dibentuk bilangan ratusan. Tentukan. Yang A. Banyak bilangan ratusan terdiri atas angka-angka berbeda yang dapat dibentuk banyak bilangan ratusan. Karena ratusan, kotaknya ada di 3. Kita kembali menggunakan aturan pengisian tempat. Nah, ada 3. Angka 0 ini tidak boleh di depan. Berarti yang boleh di depan angka 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah bilangan. Nah, semisal di sini tak tulis kayak 1, 2, 3, 4, 5. Semisal angka 1 sudah dipakai, berarti yang belum dipakai tinggal angka 0 belum. 0, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. 0 sudah dipakai, berarti tinggal 4. Jadi ada berapa banyak bilangan ratusan yang terdiri dari angka yang berbeda? Ada 5 kali 5 kali 4. Ada 100 buah bilangan ratusan yang dapat disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nggak percaya boleh menggunakan diagram pohon dijabarkan. Misal angka depannya 1, yang berikutnya 2, 3, 2, 0, 0, 5, dan seterusnya. Nanti di sini ada angka 123,
120, 105 gitu ya. Jadi ini namanya angka ratusan, seperti itu. Ternyata ada 100 bilangan. Permasalahan yang kedua, banyak bilangan ganjil. Banyak bilangan ganjil. Masih 3 angka, 3 bilangan ganjil itu cirinya apa? Cirinya angka yang belakang selalu angka ganjil. Contoh misalkan bilangan ganjil misalkan 241 atau 543. Nah, ini angka yang depan berapapun, yang penting angka belakangnya ganjil. Kalau misalkan 152, depannya ganjil semua tapi belakangnya genap, akan menjadi angka genap. Maka angka yang belakang harus ganjil. Angka ganjil angka berapa? 1, 3, 5. Maka ada 3 buah bilangan. Misal satu angka sudah kita gunakan, angka 5 misal. Berarti tinggal berapa angka yang belum digunakan? Ada angka 0, 1, 2, 3, 4. Ada 4 bilangan. 1, 2, 3, 4, 5. Maaf, ada 5 bilangan. Bukan 4. Oke, ada 5. Semisal pakai angka 1, berarti yang belum, misal pakai angka 0. Berarti yang belum tinggal angka berapa? 1, 2, 3, 4. Tinggal angka 4. Nih. Jadi ada berapa buah bilangan? 1, 2, tinggal 4 kali 5 kali 3. Ada berapa? 20 kali 3. Ada 60 bilangan ganjil. Ya. Kemudian yang C. Banyak bilangan ratusan yang nilainya lebih dari 300. Lebih dari 300. Contohnya apa? 340, 512 misalkan. Terus berapa lagi? Lebih dari 300 tidak ada syarat berbeda. Berarti ya misalkan 522 boleh ya. 433 juga boleh. 440 juga boleh. Maka yang penting angka yang depan ini harus lebih besar dari 3. Kalau angka depannya 2 misalnya 200 lebih kecil dari 300. Maka angka yang depan yang boleh hanya angka 3, angka 4, angka 5. Ada 3 buah bilangan. Nah, karena ini tidak ada syarat berbeda, pokoknya lebih dari 300, maka meskipun angka 3 atau angka 4 ini sudah dipakai, angka 4 juga boleh dipakai yang di tempat yang kedua. Maka banyak bilangan yang tempat kedua ada semua bilangan. Ada berapa ini? Ada 6. Ya. Di sini juga ada 6. Maka banyaknya bilangan yang lebih besar dari 300 ada 3 kali 6 kali 6. 3 kali 36. Berapa? 108 bilangan. Ya. Oke. Itu bahasan tentang kaidah pencacahan. Semoga dapat dimengerti, dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.